Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, inna nabil khair. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana jidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan semuanya, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah mari mengetahui kisah para nabi, subtema keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di antara yang pertama adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan yang kedua, memberikan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Ilyas alaihissalam. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah pengikut setia Nabi Ilyas. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel. Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyas ketika bersembunyi dari kejaran kaumnya yang pembangkang. Nah, sewaktu Nabi Ilyas memasuki sebuah rumah, orang anak laki-laki dalam keadaan sakit yang tak lain adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar anak kecil yang bernama Ilyas tersebut segera sembuh. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doanya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun sembuh dari penyakit yang dideritanya. Nah, setelah Nabi Ilyas sehat, Nabi Ilyas mengangkatnya menjadi anak. Nabi Ilyas selalu mengikuti Nabi Ilyas kemanapun beliau pergi. Nah, sesudah Nabi Ilyas wafat, Allah mengangkat Nabi Ilyas menjadi seorang nabi untuk menggantikan Nabi Ilyas sebagai penerus perjuangan dakwanya. Nah, selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, Israel hidup dalam rukun, damai, tentram, dan makmur, dikarenakan mereka menaati dan mematuhi ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya kembali durhaka kepada Allah. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga mereka merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur Ismaila wal Yasa wa Zulkifl wa kullum minal akhyar, yang artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Dzulkifli masuk orang-orang yang paling baik. Saya banggakan dari kisah tadinya dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah pertama, Nabi Ilyas adalah pengikut setia Nabi Ilyas. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel. Kesimpulan kedua, Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup dalam rukun, tentram, makmur karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir yang ketiga, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tugasmu di rumah adalah yang pertama, siapakah Nabi Ilyas itu? Tugas yang kedua, bagaimana kondisi kaum Bani Israel pada masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam. Harapan Ustaz, buat kiranya tugas yang dikerjakan teliti supaya apa? Supaya nilai nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz banggakan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mengampun, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah selain baca doa para penulis. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.